Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tugas PL 5103 Ekonomika Spasial dengan dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Yogi MS tentang teori hoteling. Anggota kelompok kami terdiri dari Riwandi, Dwi Rosida, Syahri Ramadan, Afrinaldi, Zumratul Azizah, Ferdianta Wahyu, dan Ratna Fatmawati. Harold Hotelling adalah seorang ahli statistik matematika Amerika Serikat yang mengemukakan teori hoteling pada sebuah artikel berjudul Stability in Competition pada majalah Economic Journal di tahun 1929. Teori ini mengusulkan sebuah model untuk menggambarkan kasus pasar duopoli yang terjadi pada masa itu. Dalam pasar duopoli ini, terdapat dua perusahaan yang bersaing ketat dengan produk atau jasa yang sama. Dasar teorinya, yaitu semakin efisien perusahaan, maka semakin luas area pasarnya. Strategi dua industri yang bersaing, baik dari segi lokasi maupun harga produk, bertujuan untuk memaksimalkan laba pasar. Konsumen akan membeli produk apabila dekat dengan kediamannya. Willingness to buy konsumen adalah harga barang ditambah biaya transportasi. Dasar teori selanjutnya adalah permintaan konsumen inelastis sempurna, ongkos produksi atau harga barang tetap, sumber biaya yang timbul tergantung pada situasi lokasi, tidak ada kemampuan penjual untuk melakukan diferensiasi tingkat harga di pasar kecuali hanya faktor transportasi, dan perusahaan mempunyai kebebasan untuk beroperasi. Asumsi dan model pasar yang digunakan pada teori hoteling, yaitu yang pertama, pelanggan diasumsikan tersebar pada sebuah garis lurus atau linear city model. Yang kedua, pelanggan tidak memiliki preferensi khusus terhadap kedua perusahaan atau industri yang berdekatan dan bertindak rasional. Yang ketiga, tingkat kepuasan pelanggan atau utility function atau daya beli pelanggan dirumuskan sebagai harga jual ditambah dengan effort untuk mencapai toko tersebut. Analisis area pasar hoteling ditentukan oleh 4 faktor, yaitu yang pertama, biaya produksi, yang kedua, harga produk, yang ketiga, biaya transportasi, dan keempat, jarak. Interdependence location dalam kondisi demand elastik itu adalah ketika industri A pertama kali memasuki market, kemudian industri B berkompetisi. Jika keduanya berlokasi di tengah, maka market area terbagi sama untuk keduanya. Kondisi yang kedua adalah interdependence location, di mana demand dalam kondisi elastik, yaitu ketika industri A dan B berkolusi untuk mendapatkan keuntungan yang sama besar dengan melakukan monopoli pasar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan implikasi teori hoteling terhadap harga pasar dan diskriminasi harga. Teori hoteling mempengaruhi harga pasar melalui pengaruh lokasi terhadap perilaku konsumen dan strategi penetapan harga perusahaan. Pemilihan lokasi perusahaan cenderung mendekati konsumen untuk memaksimalkan keuntungan. Dengan teori hoteling, perusahaan lebih mudah untuk merencanakan strategi pemasaran dan menetapkan harga yang paling efektif. Apa sih diskriminasi harga spasial itu? Diskriminasi harga spasial merupakan suatu strategi pasar di mana perusahaan dapat meningkatkan wilayah pasar dengan menyesuaikan harga di berbagai lokasi untuk menarik konsumen. Ketentuan dalam diskriminasi harga spasial antara lain, harga yang ditentukan oleh perusahaan dan bukan berdasarkan tambahan biaya transportasi. Kedua, perusahaan dapat melakukan monopoli sehingga konsumen yang dekat tidak selalu memperoleh harga yang lebih murah dibandingkan dengan konsumen yang lokasinya jauh. Diskriminasi harga memberikan dampak positif, yaitu meningkatkan wilayah pasar. Beberapa syarat diskriminasi harga pasar diantaranya, kekuatan pasar, pasar mempunyai perbedaan elastisitas permintaan, konsumen tiap pasar harus terpisah, dan biaya diskriminasi harga harus lebih rendah dibandingkan keuntungan. Diskriminasi harga dibedakan berdasarkan lokasi, jenis konsumen, dan juga waktu. Diskriminasi harga berdasarkan lokasi merujuk pada kemudahan akses dan area untuk menetapkan harga yang lebih tinggi. Diskriminasi harga berdasarkan jenis konsumen, berdasarkan kenyamanan dan merek tertentu yang diinginkan oleh konsumen ketika dihadapkan dengan harga yang lebih tinggi. Sedangkan diskriminasi harga berdasarkan waktu, yaitu harga yang lebih tinggi saat puncak permintaan atau musim tertentu. Berikut merupakan grafik yang menunjukkan diskriminasi harga untuk memperluas pasar. Terdapat dua perusahaan, yaitu A dan B. Wilayah pasar perusahaan A lebih besar dibandingkan perusahaan B. Biaya produksi perusahaan A adalah CA, dan biaya produksi perusahaan B adalah CB. Semakin jauh dari lokasi perusahaan A, maka harga yang ditunjukkan dengan PA akan semakin tinggi, karena perusahaan harus menanggung biaya transportasi yang ditujukan dengan TADA. Sehingga, harga dari perusahaan A lebih mahal dibandingkan dengan perusahaan B. Karena area pasar perusahaan A lebih luas, maka perusahaan A melakukan diskriminasi harga sebesar PD. Sehingga, area pasar A menjadi lebih luas dan berubah menjadi OY. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai zona harga. Zona harga yang ditujukan pada garis vertikal X mewakili titik di mana konsumen tidak memiliki preferensi antara perusahaan A atau B karena total biaya yang dihasilkan dua perusahaan adalah sama. Pada area sisi kiri X, konsumen lebih memilih perusahaan A, dan area sisi kanan X, mereka lebih memilih perusahaan B. Garis horizontal PA dan PB mewakili harga yang ditetapkan oleh perusahaan A dan B tanpa mempertimbangkan biaya transportasi. Garis PZ menunjukkan harga baru yang ditetapkan oleh perusahaan A untuk memperluas pasar mereka, di mana mereka mengurangi margin keuntungan atau menyerap biaya transportasi yang lebih tinggi untuk menarik konsumen yang berada lebih jauh dari lokasi asli mereka. Kemudian, inilah zona yang menjadi pilihan lokasi. Zona 1, konsumen lebih dekat ke perusahaan A dan akan membayar PA atau lebih rendah jika termasuk dalam zona ini. Zona 2,
Zona transisi di mana biaya transportasi mulai terasa, tetapi konsumen masih memilih perusahaan A karena total harga masih lebih rendah dari perusahaan B. Zona 3, ini adalah zona kompetitif di mana konsumen tidak memiliki preferensi kuat antara A atau B karena biaya total mereka sama. Zona 4, zona transisi di mana konsumen lebih dekat ke perusahaan B dan mereka mulai memilih B karena total biaya lebih rendah dari A. Zona 5, konsumen jauh lebih dekat ke perusahaan B dan akan membayar harga PB atau lebih rendah. Implikasi dari teori hoteling adalah fenomena yang disebut sebagai clustering dan aglomerasi, di mana perusahaan akan cenderung untuk berkelompok pada lokasi tertentu. Adanya clustering akan memudahkan konsumen untuk mencari toko yang terbaik karena konsumen hanya perlu mengeluarkan biaya transportasi minimum dan tidak harus berkeliling ke beberapa lokasi. Clustering juga membantu konsumen untuk mendapatkan produk yang paling sesuai karena banyaknya pilihan yang tersedia pada lokasi. Aglomerasi merujuk pada pemusatan kegiatan ekonomi pada satu lokasi. Dalam teori hoteling, perusahaan cenderung memilih lokasi yang berdekatan satu sama lain untuk meminimalkan persaingan di antara mereka. Dengan mengelompok di satu lokasi, mereka dapat membagi pasar dengan lebih efisien dan menghindari persaingan yang berlebihan. Aglomerasi akan meningkatkan permintaan terhadap faktor-faktor produksi pada lokasi tersebut, sehingga harga faktor produksi meningkat. Oleh karenanya, diperlukan peningkatan skala penyediaan fasilitas bersama, sehingga meningkatkan efisiensi produksi. Contoh dari aglomerasi sendiri adalah sentra batik Laweyan dan sentra batik Kauman. Meskipun aglomerasi usaha memiliki beberapa keuntungan, ada juga beberapa kelemahan yang perlu dipertimbangkan. Contohnya, meskipun teori hoteling mengasumsikan bahwa perusahaan akan berbagi pasar dengan lebih efisien, dalam praktiknya aglomerasi dapat menciptakan persaingan yang intens di antara perusahaan yang berdekatan. Persaingan ini dapat meningkatkan tekanan harga dan mengurangi margin keuntungan. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan alasan kenapa beraglomerasi. Yang pertama adalah adanya labor market pooling, di mana perusahaan membutuhkan tenaga kerja ahli terampil. Perusahaan akan membuka lowongan pekerjaan atau biasa kita sebut dengan vacancy. Untuk alasan kita beraglomerasi selanjutnya adalah adanya information spillover, di mana informasi dan pengetahuan merupakan barang publik, yaitu penggunaan pada perusahaan lain tidak akan mengurangi jumlah pengetahuan pada perusahaan yang sebelumnya. Penyebaran pengetahuan akan meningkatkan eksternalitas positif pada perusahaan di lokasi tersebut. Penyebaran informasi dan pengetahuan akan lebih cepat bila perusahaan saling berdekatan. Saling berbagi informasi dan pengetahuan akan menciptakan pengetahuan baru secara kreatif untuk memecahkan masalah. Alasan kenapa beraglomerasi selanjutnya adalah adanya local input sharing, di mana perusahaan-perusahaan tersebut dapat memakai fasilitas bersama yang akan lebih murah bila digunakan secara bersama, seperti penggunaan toilet, cleaning service, penggunaan kantin secara bersama, dan juga jasa servis perbaikan. Hal ini menunjukkan bahwa biaya pembelian input itu lebih rendah pada perusahaan. Maka, secara umum, keuntungan aglomerasi lebih besar dari biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh penerapan teori hoteling dalam perencanaan spasial. Contoh yang tentunya tidak asing bagi kita, yaitu keberadaan gerai Indomaret dan Alfamart yang berada dalam satu lokasi yang sama. Kehadiran Indomaret dan Alfamart merupakan implementasi convenience store yang menyediakan barang secara lengkap dan harga terstandar, serta memberikan pengalaman berbelanja yang berbeda kepada konsumen. Namun, tentunya kita sering bertanya-tanya, mengapa Indomaret dan Alfamart saling berdekatan pada satu lokasi? Dengan berpedoman pada teori hoteling, yaitu, pertama, kedua perusahaan berupaya menguasai pasar seluas-luasnya. Kedua, dalam penentuan lokasi ditentukan oleh dua hal, yaitu perilaku konsumen dan keputusan lokasi dari perusahaan lain, sehingga dapat menghemat budget riset. Ketiga, adanya persaingan di antara kedua perusahaan untuk menarik minat konsumen. Persaingan mendorong penciptaan inovasi baru agar produknya tidak kalah saing dengan lawan bisnis. Misalnya Alfamart dengan inovasi AlphaGift dan AlphaX, sedangkan Indomaret dengan inovasi Klik Indomaret dan Indomaret Point. Keempat, kedua perusahaan memiliki keunggulan yang berbeda-beda. Indomaret unggul dalam hal jumlah gerai dan jangkauan yang luas hingga ke perdesaan, sementara Alfamart fokus pada pengembangan di kawasan perkotaan. Kelima, kedua perusahaan mengeluarkan diskon harga produk dengan skema yang berbeda-beda pada suatu waktu tertentu. Contoh selanjutnya yaitu aglomerasi pabrik hasil tembakau. Industri hasil tembakau merupakan salah satu sektor industri yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional berupa penyerapan tenaga kerja hingga pendapatan negara melalui cukai. Pelaku usaha yang melakukan industri hasil tembakau tidak hanya berasal dari industri berskala besar, tetapi juga industri kecil, menengah, dan UMKM. Guna meningkatkan daya saing serta memberikan kemudahan berusaha bagi pengusaha pabrik hasil tembakau, maka pemerintah memandang aglomerasi pabrik hasil tembakau perlu dibentuk. Atas dasar hal tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang aglomerasi pabrik hasil tembakau. Aglomerasi bertujuan untuk meningkatkan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pengusaha pabrik hasil tembakau. Adapun tempat diselenggarakannya aglomerasi berlokasi di kawasan industri tertentu, sentra industri kecil dan menengah, dan tempat pemusatan industri tembakau lainnya yang memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah. Untuk meningkatkan iklim usaha, maka pengusaha pabrik hasil tembakau diberikan kemudahan oleh pemerintah berupa perizinan di bidang cukai, produk
si barang kena cukai, dan pembayaran cukai. Contoh aglomerasi pabrik hasil tembakau yang sudah berjalan yaitu berlokasi di lingkungan industri kecil, industri hasil tembakau di Desa Megawan, Kabupaten Kudus yang memiliki luas lokasi sebesar 20.000 meter persegi yang pengelolaannya diberikan kepada Koperasi Jasa Sigaret Langgeng Sejahtera. Dalam perencanaan spasial, aglomerasi dapat berupa lokalisasi, reskalasi, dan urbanisasi. Lokalisasi merupakan gabungan dari beberapa industri yang sama dan berkumpul dalam satu lokasi. Contohnya adalah kawasan industri Lipo Cikarang. Reskalasi adalah satu perusahaan besar yang berada pada satu titik lokasi. Contohnya adalah perusahaan Astra yang ada di Cikarang. Sedangkan urbanisasi merupakan gabungan dari beberapa industri dalam suatu kawasan yang bergabung dalam penyediaan pelayanan perkotaan. Kawasan ini biasanya membentuk suatu kota baru seperti kawasan kota industri Cikarang. Aglomerasi perkotaan merupakan perkembangan kota yang akan sejalan dengan arah perkembangan permukiman, sarana pendukung, prasarana pelayanan perkotaan, dan mobilitas kota. Aglomerasi akan menjadikan suatu kota dengan kota yang lainnya akan terhubung, membentuk suatu kawasan atau region baru. Kawasan perkotaan yang bersatu akan membentuk suatu kawasan megapolitan. Satu megapolitan dengan megapolitan yang lainnya akan terhubung membentuk suatu kawasan megaregion. Beberapa penelitian terbaru terkait dengan teori hoteling diantaranya adalah menemukan bahwa kebijakan untuk bekerjasama antara dua usaha yang berdekatan akan jauh lebih menguntungkan untuk kedua belah pihak. Glaser menemukan bahwa model spatial demand pada penempatan toko baru akan mempertimbangkan efek kanibalisme yang terjadi pada penempatan toko sejenis. Beberapa kritik terkait dengan teori hoteling diantaranya adalah not capture the real life, di mana teori hoteling tidak memandang preferensi konsumen terhadap suatu barang atau toko. Preferensi konsumen hanya berdasarkan pada jarak antara konsumen itu sendiri dengan toko. Yang kedua terkait dengan perkembangan teknologi. Hoteling tidak memandang adanya penemuan baru dalam dunia teknologi yang dapat membuat produksi barang dan jasa menjadi lebih efisien. Yang terakhir adalah kompetisi harga, di mana hoteling tidak dapat memandang permintaan yang bergantung pada diskon atau potongan harga yang diberikan oleh produsen kepada konsumen agar konsumen tertarik untuk membeli barang yang disediakan oleh produsen. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.